Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Rekan-rekan, kawan-kawan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang mau gabung belum sempat gabung ya. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Masjid Nabawi, sedang melaksanakan ibadah. Jelasnya kita baru saja melaksanakan ibadah sholat duhur secara berjamaah. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita sehat walafiat, dan tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal, agar supaya kita bisa untuk hidup lebih baik lagi. Dan tentu harapan saya semua ya, semua yang hadir, pemirsa, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki ke Mekah dan Madinah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita pergi ke tempat ini dengan mudah, dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkeluh kesah, putus asa, atau mental kita, namanya mental block. Kita memblok diri kita bahwa saya tidak akan sanggup berangkat ke Mekah Madinah. Biaya berapa sih? Sementara orang yang kesini adalah orang-orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak kesini karena memang dia sudah membental bloknya, bahkan tidak pernah meminta kepada Allah agar supaya diberangkatkan ke sini. Kalau kita lihat orang-orang yang datang ke sini, ada orang yang malah tidak punya uang sama sekali. Ya, tiba-tiba ada orang yang mau memberangkatkan haji atau memberangkatkan umroh, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tiba-tiba menang lotre atau undian, dia berangkat. Ada orang tiba-tiba dia nyapu-nyapu di jalan, ada orang kaya lewat, dia sedih melihatnya, tiba-tiba Allah menggerakkan untuk memberangkatkan ke tanah suci. Dan itu sangat tidak mustahil apabila Allah menginginkan. Sesuatu hal yang berat yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an, ya, seperti Nabi Musa diselamatkan dengan cara membelah lautan, itu sesuatu luar biasa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, itu luar biasa, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan, dari lautan samudra yang luas, itu sesuatu hal yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bisa lakukan. Apalagi kalau kita hanya meminta kepada Allah, meminta sesuatu hal yang kecil, meminta kepada Allah untuk meninggikan derajat kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rezeki yang halal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberangkatkan ke tanah suci, itu sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah berkeinginan. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cuma ingin mengajak, ya. Saya Al-Faqir, saya merasakan diri saya pribadi. Dulu sewaktu saya melihat orang bolak-balik ke tanah suci atau berangkat ke tanah suci, saya merasa tidak ada apa-apa. Saya merasa tidak memiliki apa-apa. Tapi doa saya tidak pernah putus, ya Allah, berikan saya rezeki untuk berangkat ke tanah suci. Dan ketika Allah memberikan saya kesempatan berangkat ke tanah suci, saya minta, saya doa, ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya rezeki, berkali-kali bolak-balik ke sini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kabulkan.
ya. Mungkin tahun ini ya, kemarin bulan 3 saya ke sini, ini berangkat haji lagi, insya Allah Agustus dan November berangkat lagi nanti, sekaligus promosi ya, yang mau berangkat sama saya atau ada keluarga ya, rekomendasikanlah kita bagi-bagi bonus. Yang jelas yang saya katakan adalah saya merasakan diri saya sendiri, saya sampai di sini itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, berkah doa, karena kita meminta kepada Allah. Makanya sering saya katakan di mana-mana, saya sering ceramah bahwa jangan meremehkan doa. Allah ini maha besar, Allah ini maha kaya, Allah ini akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Allah ini akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Allah ini kita memberikan kepada kita selama kita mau. Makanya kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan antum harus yakin bahwa doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah karena ketika seseorang mengatakan Allahumma, kata Allah kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika seseorang mengatakan Allahumma, maka malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, catat garis start. Berarti kalau ada garis start, pasti ada garis finish. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, Allahumma, wahai Allah, saya ini bla 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 bla, dicatatlah malaikat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, wahai malaikat, catat, kasih tempo orang ini apabila dia berdoa 10 kali, apabila dia berdoa 20 kali, tergantung orangnya. Nanti 100 kali misalkan dia berdoa, baru kabulkan. Yang jadi masalah adalah kita berdoanya tidak istiqomah ya. Padahal Allah sudah menentukan tuh, si fulan ini 10 kali berdoa baru ditentukan. Jadi masalah adalah kita berdoa baru 8 kali, baru 9 kali berdoa, baru 9 kali berdoa sudah berhenti, padahal sisa 1 kali kita berdoa. Apa maksud saya adalah ketika kita berdoa kita istiqomah ya, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, contoh hari ini kita berdoa, ya Allah berikan saya motor, ya kan? Besoknya lagi, ya Allah berikan saya sepeda. Besoknya lagi, ya Allah motor listrik aja ya Allah. Besoknya lagi, ya Allah mobil aja ya Allah. Itu tidak istiqomah. Malaikat itu mengatakan, ini orang maunya apa sih ya, tidak istiqomah. Kalau kita berdoa harus konsisten ya. Pagi ini motor, nanti malam motor, besok motor ya, insya Allah malaikat akan mengerti, oh ini betul-betul motor. Ada juga orang ya yang mengatakan bahwa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak yakin ya. Ya wahai Allah, saya pengen berangkat umroh ya Allah. Wahai Allah, saya pengen berangkat haji ya Allah. Tapi dalam hatinya ragu, apa mungkin saya bisa berangkat haji? Sementara haji kan kalau daftar 30 tahun menunggu. Nah, ini dia meragukan diri sendiri. Saya jujur saya tidak pernah saya tidak pernah mau daftar di Kemenak, tidak. Karena memang tujuan saya satu, saya pengen berangkat haji langsung ya, saya doa saya begitu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Jadi intinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala pertama harus istiqamah. Yang kedua, kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain istiqamah adalah harus yakin. Makanya kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi antum harus yakin bahwa doa engkau akan diijabah. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah saya pengen haji, tapi dalam hati mana mungkin, saya sudah tua. Ya, ada bapak yang saya bawa kemarin, umurnya sudah sekitar 85 tahun. Pada saat mendaftar, dia bilang sama saya, Ustadz, umur saya sudah lebih 80 tahun. Kalau mendaftar di Kemenak, di Depak, kira-kira saya sudah bisa dipastikan tidak akan bisa, karena pasti menunggu lama kan.
menunggu lama. Apalagi di Samarinda itu sekitar 30 tahun lah, kurang lebih lah 30 tahun. Tapi saya bilang, kalau Bapak mau betul-betul yakin, berdoa. Waktu itu sebelum Ramadan, berdoa, insya Allah Allah mudahkan. Dan habis Ramadan itu mengkonfirmasi kalau jadi berangkat, alhamdulillah berangkat sama saya. Jadi yang saya ingin katakan adalah, kalau kita berdoa betul-betul yakin, Allah akan memberikan jalan. Kalaupun orang mendaftar sampai 30 tahun, Allah akan memberikan jalan yang bisa langsung berangkat. Yang penting kita berdoa. Kalau orang berangkat haji, bayarnya 250 juta, 300 juta, kita tidak ada uang, Allah akan berikan jalan. Kalau Allah menerima doa kita, Allah berikan jalan. Ya, banyak orang yang berangkat haji gratis, ya. Termasuk saya gratis, ya. Jadi kita berangkat haji itu karena bonus-bonus yang ada, ya kan, kita membawa jamaah dan lain sebagainya. Itu salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar. Makanya sering saya katakan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, karena Allah Maha baik. Allah Maha baik kepada hambanya siapapun. Cuma mestinya kita perbaiki dulu prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki dulu akhlak kita. Kita perbaiki dulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa kita sementara kelakuan setan tiap hari? Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara setiap hari kita melakukan dosa, melakukan maksiat, salat jarang dikerjakan, salat jarang dilaksanakan? Mana mungkin? Jadi intinya adalah kita perbaiki diri kita dulu. Kita lihat tuh syurutud doa, syarat-syarat diterima doa. Kita lihat, kita laksanakan baik-baik, baru kita berdoa step by step. Insya Allah Allah akan mudahkan. Cuma kalau kita jauh dari Allah, ya, menzolimi orang, selalu menyakiti hati orang, baru kita berdoa, nah itu salah satu hal yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ada tiga hal yang besar yang membuat doa kita ditolak. Yang pertama adalah ketika kita berdoa kepada Allah, makanan yang kita makan adalah makanan yang haram. Makanya sebanyak apapun, sekhusyuk apapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau makanan yang kita makan yang masuk ke dalam tubuh kita ini adalah makanan yang haram, tidak bakal diterima doa kita. Kemudian yang kedua, minuman yang kita minum adalah minuman yang haram. Ya. Di sini aja kadang-kadang banyak, ya. Ini Masjid Nabawi, ya. Di Mekah juga begitu. Kadang-kadang ada orang musafir atau orang-orang mungkin berangkat ke sini dengan entah pakai visa apa, dia tidak ada tempat hotel untuk makan, dia sembarang aja naik ke hotel orang, ya. Bukan travelnya dia memang tidak punya travel, tapi kalau mau makan dia pindah hotel, karena memang tidak diperiksa, dia makan aja. Dan pegawai hotel pasti tidak tahu kalau dia mau makan. Maksudnya yang saya katakan adalah dia makan di tempat sesuatu hal yang bukan haknya. Itu kan makan yang haram, minum haram. Nah, itu segala sesuatu, walaupun dia berdoa di Masjid Nabawi, walaupun dia berdoa di depan Ka'bah, tidak diterima doanya karena minuman haram, makanannya haram. Kemudian yang ketiga yang harus halal adalah pakaian yang kita pakai berdoa. Pakaian kita pakai berdoa ini adalah mestinya harus dari pakaian yang halalan thayyiban. Entah dari uang yang kita beli itu halal, ya, kemudian kita belikan pakaian. Nah, itulah selama tiga ini, ya, pakaian, makanan dan minuman kita halal, insya Allah doa kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sucikan diri dulu. Makanan sudah kita pastikan halal, minuman kita sudah pastikan halal, kemudian pakaian kita sudah pastikan halal, berdoa
insyaallah. Para pemirsa dan kawan-kawan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan doa, ya. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali ya mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan memberi. Ini janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menerima doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti sebenarnya tinggal kita aja yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah. Kita selama ini jarang berdoa kepada Allah. Apalagi kalau kita sudah merasa cukup, kalau kita sudah merasa bahwa sudah cukup makan, sudah ada kendaraan, sudah ada tempat tinggal, sudah ada rumah, sudah merasa cukup. Biasanya orang-orang seperti ini jarang berdoa. Makanya ada orang ketika diberikan kemiskinan, serba kekurangan, dia rajin berdoa. Ya Allah, harta ya Allah, berikan rezeki ya Allah, berikan kecukupan ya Allah. Ternyata ketika dia diberikan kecukupan, yang tadi salat tahajudnya rajin, sekarang sudah jarang. Yang tadi ibadahnya, zikirnya, doanya rajin, sekarang udah jarang. Kenapa jarang? Karena dia sudah diberikan. Makanya Allah tahu persis itu, ya. Allah tahu persis hati-hati seorang hamba. Ketika dia berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan, berikan saya harta yang melimpah. Tapi Allah tahu, oh ini orang kalau diberikan harta yang melimpah, diberikan kekayaan, dia akan sombong. Dia tahu ini orang kalau diberikan harta yang banyak, dia akan meremehkan orang lain. Dia tidak mau bersedekah, dia pun tidak mau zakat, dia sombong. Bahkan itu nanti yang mencelakakan. Jadi Allah tidak beri. Makanya Allah itu maha baik, menjaga kita, ya. Tapi ada juga orang, ya, yang ketika dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan. Ternyata dia lupa kepada Allah. Ternyata dia khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang ini ya tentu tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dia meninggal dalam keadaan jauh dari Allah, tidak mau mengeluarkan zakat dan sesuatu hal dosa yang dilakukan. Karena memang kalau Allah berikan kita harta yang banyak, harta yang berlebih, sebenarnya itu orang yang berlebih hartanya itu dan tidak mempunyai iman, dia akan bebas saja dan mudah melakukan sesuatu hal dosa, ya. Kenapa? Dia bisa bayar segala-galanya, ya. Dia punya uang kok. Itu kalau harta yang berlebih dan tidak ada iman. Makanya kalau salah satu cara Allah untuk menjaga kita, ya mungkin menyederhanakan hidup kita. Harta kita sederhana. Kalau kita diberikan harta yang banyak, takut kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak diizinkan, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu salah satu cara Allah menjaga kita. Makanya jangan juga terlalu suudzon kepada Allah. Saya berdoa, ud'uni falam yastajibu lah. Saya berdoa tapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Tidak. Segala sesuatu itu ada hikmah. Segala sesuatu ada kandungannya. Allah Subhanahu wa taala hikmah menampung di dalamnya. Contoh. Ketika kita ingin maju caleg, ya Allah, jadikan saya caleg ya Allah. Ya Allah, jadikan saya caleg. Saya mau jadi anggota dewan, anggota DPRD, bupati dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak mengabulkan. Ya, mestinya bersyukur. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang Allah lebih tahu di situ. Misalkan kalau kita jadi caleg malah masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Ya karena korupsi. Kalau masuk caleg malah keluarganya malah menjauh semua. Kenapa? Karena dia makin sombong, makin susah ditemui dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang positif yang Allah Subhanahu wa taala cegah. Jadi kita kembali lagi, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik kepada kita.
Tetapi kalau kita meminta sesuatu hal yang baik, ya, sesuatu hal yang baik, kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat, oh ini hambaku ini, kalau saya kasih dia tidak takabur, kalau saya kasih dia tidak sombong, kalau saya kasih dia tetap bersyukur kepada saya, maka Allah akan mudah memberikan. Serius, Allah akan mudah memberikan. Makanya kawan-kawan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, minta kepada Allah segala hal yang baik. Ya Allah, saya pengen umroh, ya Allah, mudahkan rezeki saya. Allah akan segerakan berikan rezeki. Tapi kalau Allah berikan rezeki, berangkat. Ya Allah, saya pengen haji, ya Allah, saya pengen berdoa di Masjidil Haram, ya Allah, mudahkan ya Allah. Berangkat. Kalau Allah berikan rezeki, berangkat. Dan Allah akan mudahkan, dan Allah akan berikan jalan. Tetapi ya, kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita harus berusaha dulu, ya. Kita harus berusaha dulu, kemudian kita berdoa. Jadi jangan sampai kita berdoa saja tetapi tidak ada usaha, atau sebaliknya kita bekerja keras saja tidak ada doa, ya. Begitu banyak orang yang kerjanya luar biasa, banting tulang, peras keringat, mulai dari pagi dia bekerja sampai malam, tapi hartanya begitu-begitu aja. Hartanya cukup untuk makan aja. Ada juga orang santai, ibadah saja, ceramah atau ya santai, tidak terlalu keras pekerjaannya, tetapi dia happy, dia bebas kemana-mana, dia bisa berkali-kali berangkat umrah, berkali-kali bisa berangkat haji dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang berbeda-beda. Makanya kenapa ada orang yang diistimewakan, ada juga yang tidak, itu tergantung dari doa dan usahanya, ya. Mungkin orang yang santai tadi ini doanya makbul, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan pekerjaan yang santai, ya, pekerjaan yang santai tapi menghasilkan. Ada juga orang yang kekuatannya luar biasa, mulai dari pagi sampai pagi lagi dia bekerja, tidurnya kurang, tetapi Allah berikan rezeki yang sedikit. Kenapa? Ya karena dia tidak ada doa, dia mengandalkan kekuatannya. Kalau kekuatan saja, ya, kalau Allah memberikan rezeki kepada siapa yang kuat, maka yang kaya itu adalah tukang batu, ya, yang kaya itu tukang kayu, tukang batu dan seterusnya. Yang kaya itu adalah tukang beca, yang kaya itu adalah para buru-buru di pasar atau di pelabuhan, karena itu pekerjaannya berat. Tapi apakah dia kaya? Oh no, tidak. Kenapa? Ya, saya tidak menyalahkan, saya tidak mengatakan mereka doa kurang, tapi mungkin doa mereka kurang. Dia mengandalkan tubuhnya, dia mengandalkan badannya, dia mengandalkan fisiknya. Di sisi lain ada orang yang santai saja, dia kerjaannya cuma santai saja, dia cuma bisnisnya pakai HP dan lain sebagainya, rezekinya mengalir, kesempatannya banyak dan seterusnya, ya. Itu di sisi lain, ya, di sisi lain, dua sisi hal yang berbeda ini sebenarnya itu tergantung, ya. Orang yang berzikir tadi, yang free time, bukan tidak bekerja, tetapi dia banyak berdoa dan dia bekerja walaupun pekerjaannya tidak berat. Dan orang yang di sisi lain tadi ini bekerja keras tapi kok doanya kurang. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menginginkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila ingin Allah menginginkan, hanya Allah mengatakan kun, maka jadilah, maka dia jadi. Sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi teman-teman, kawan-kawan, doa kepada Allah, doa, minta kepada Allah,
minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil jika Allah mau. Tidak ada yang mustahil apabila kita bersungguh-sungguh. Ya, Allah Maha Besar. Ya. Mekah dan Madinah adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ya. Rizki, harta yang banyak, halal, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya mungkin kita bahas kita berkaitan hanya doa saja. Insyaallah besok kita akan lanjut tentang masalah doa. Yang jelas saya berharap dan mendoakan dan mengharap, sangat mengharap teman-teman Facebook, ya, teman-teman yang menonton siaran ini atau channel ini, saya sangat berharap insyaallah mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita, barokah. Dan kalau Allah sudah memberikan rezeki yang barokah, yang halal dan thayyib, berangkatlah ke Mekah, baik haji ataupun umrah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan di sini kita berdoa, dan bahkan di sini lebih mustajab doa, ya, lebih dikabulkan doa Allah Subhanahu wa taala. Di Madinah ada Raudhah, di Mekah ada Multazam, di Mekah ada Hijr Ismail, ada Ka'bah, ya. Yang jelas kedua tempat tanah suci ini, Haramain ini adalah tempat yang mustajab doa, yang mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan engkau wafatkan saya sebelum saya berziarah ke Mekah dan Madinah. Itu mesti kita banyak lakukan. Mungkin itu saja saya bisa share kepada kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.